Sampurasun YouTube, selamat datang di channel gue Korki Review yang akan menceritakan alur sebuah film dengan gaya gue sendiri. Semoga kalian suka dan jangan lupa dukung terus Korki Review dengan cara like, comment, share, and subscribe. BTW, semoga kita di masa pandemi ini tetap sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan yang amat sulit. So, bertele-telenya udahan, kita langsung masuk ke cerita film yang mungkin kalian udah tonton, khususnya pecinta anime Yu-Gi-Oh! Yaitu film yang berjudul Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension tahun 2016 yang ceritanya ditulis oleh Takahashi Kozuki. Oke, di awal film terlihat hamparan gurun indah nan luas dan beralih ke sebuah reruntuhan Mesir kuno. Diperlihatkan ada sebuah penggalian atau penelitian yang dilakukan oleh Kaiba Corporation milik Seto Kaiba, salah satu musuh bebuyutan Yugi atau Atem saat di anime. Penelitian ini bermaksud untuk mencari pecahan Millennium Puzzle milik Yugi yang di dalamnya terdapat jiwa dari Atem, atau jika di anime disebut sebagai Yugi yang lain. Loh, kenapa Kaiba mencari Millennium Puzzle itu? Kita akan tahu nanti. Oh iya, tempat penelitian atau penggalian ini adalah tempat pertarungan terakhir antara dua sahabat beda alam, Yugi dan Atem. Bulan setelahnya, Shin berpindah ke toko milik kakek Yugi Muto yang akan berangkat ke sekolah, dan di tengah perjalanan bertemu dengan temannya Anzu. Beralih ke Jounuchi yang sedang terburu-buru menaiki sepeda karena terlambat sekolah dan bertemu dengan Honda sesaat gerbang sekolah akan ditutup. Bersama dengan Bakura saat istirahat, mereka berlima menceritakan rencana mereka saat lulus sekolah nanti. Dan saat masuk kelas, mereka melihat salah satu siswa lainnya yang akan kita tahu dia adalah musuh utama Yugi di film ini, yaitu Aigami atau Diva. Di perjalanan pulang sekolah Yugi dan Jounuchi, Anzu melihat seseorang yang akan dikeroyok oleh segerombol orang yang dipimpin oleh Kudaragi, yaitu Aigami. Jounuchi pun datang untuk menolong, namun Kudaragi malah pergi meninggalkan mereka dan menyuruh Aigami datang ke gedung yang sedang dibangun pada jam 12 malam nanti. Singkat cerita, Aigami pun datang ke gedung yang di dalamnya sudah ada Kudaragi dan CS-CS-nya. Kudaragi pun yang akan menghajar Aigami malah terheran-heran. Aigami tertawa jahat dan muncul sebuah kotak dari tangannya dan melihat keadaan di gedung itu gelap gulita. Seketika bermunculan orang-orang dengan mata berwarna oranye dengan tatapan kosong mengelilingi Kudaragi dan CS-nya. Kotak yang dipegang Aigami pun bersinar dan seketika Kudaragi CS pun menghilang lenyap entah kemana. Oke, scene selanjutnya terlihat ada seseorang yang berjalan di sebuah katedral dan di depannya ada Kaiba Seto. Dan orang yang berjalan tadi adalah Yugi yang lain atau Atem si Parao. Sepertinya mereka pun akan bertarung. Kita tahu bahwa Kaiba sangat terobsesi untuk mengalahkan Yugi. Mereka pun berduel. Kaiba memulai duel dengan mengeluarkan kartu andalannya 3 Blue Eyes White Dragon yang digabung menjadi Neo Blue Eyes White Ultimate Dragon. Tidak mau kalah, Yugi menggunakan kartu magic dan mengurangi 1000 life point-nya untuk mengeluarkan Dark Magician. Pertarungan berjalan dengan seru, Kaiba terpojok dan Yugi diambang kemenangan. Namun Kaiba berhasil menggunakan kartu Trap Enhanced Counter yang membuat serangan Yugi menghilang dan malah menjadi tambahan attack untuk monster Kaiba, Neo Blue Eyes. Neo Blue Eyes pun mengeluarkan serangan yaitu Hyper Ultimate Burst. Seketika Yugi pun kalah dan menghilang beserta arena duel tersebut. Dan ternyata itu adalah tempat percobaan sebuah sistem dari Kaiba Corporation yang bernama Duel Link Solid Fusion, di mana teknologi ini duel tidak lagi memerlukan kartu deck karena semua data dari seluruh dunia berada pada Crystal Cloud Network dan deck pun dapat berhubung ke dalam otak menggunakan sebuah alat dan sehingga bisa menghasilkan gambaran di tempat apapun di setiap duelnya. Itu alasannya Kaiba melawan Yugi yang lain atau Atem. Namun Kaiba yang merasa itu hanya ingatannya saja merasa tidak puas dan menang pun tidak ada artinya. Mokuba pun menghubungi Kaiba dan telah berhasil menemukan kepingan Millennium Puzzle. Di tengah kota, Yugi dan kawan-kawan sedang berkumpul sambil melihat berita hilangnya kawanan Kudaragi CS. Tiba-tiba di layar tengah kota berubah menjadi Kaiba yang mengumumkan alat duel terbaru buatan perusahaannya.
Di samping itu terlihat Aigami yang sedang mengawasi Yugi dan kawan-kawan, dan di bayangannya terlihat sebuah tempat yang sudah berisi orang-orang yang ada saat menghilangnya kuda ragi. Aigami memiliki keinginan untuk mengumpulkan 7 Millennium Item yang hilang untuk mengembalikan Raja Parao atau Atem ke alam baka, dan pintu untuk pergi menuju dimensi yang lain akan terbuka. Dunia baru pun akan dipenuhi cahaya yang sesungguhnya. Teman Aigami pun yang menghampirinya untuk melarang dia melakukan hal yang dianggapnya akan menjadi ancaman bagi dunia mereka. Karena jika Parao berhasil bangkit, Aigami dan orang-orang nanti akan terjebak di dimensi tadi ternyata yang disebut dengan plana. Sementara itu di Mesir, tempat penggalian Millennium Puzzle, terlihat Mokuba dan anak buahnya sedang menanti Kaiba dari Jepang. Kaiba pun melihat kepingan Millennium Puzzle itu yang menggunakan sistem keamanan laser agar tidak ada yang bisa mencurinya. Setelah itu mengetahui adanya keberadaan Diva atau Aigami yang bersembunyi di kerumunan pegawai Kaiba. Padahal 3 menit yang lalu Aigami berada di Domini City berdasarkan data log yang didapat Kaiba. Demi merebut Millennium Puzzle, duel pun tak terelakkan antara Diva atau Aigami melawan Kaiba, dan dia pun membawa Kaiba ke dimensi miliknya untuk berduel. Kaiba memulai dengan mengeluarkan Crystal Dragon dan 2 kartu tertutup. Lalu Aigami memanggil Monster Pijam The Direction Watchit. Saling serang pun membuat duel menjadi seru sampai Aigami berhasil memojokkan Kaiba. Namun Kaiba berhasil memanggil kartu dewa yaitu Obelix The Tormentor. Serangan Aigami pun tak mempan karena Obelix adalah kartu dewa dan membalikan keadaan. Aigami pun terlempar menyisakan 1000 life point. Duel belum usai, Mokuba pun membawa lari Millennium Puzzle dengan helikopter, namun Aigami mencoba mencegah dan berhasil mengambil 2 potongan puzzle. Sisanya dibawa oleh Mokuba. Setelah itu di bekas penggalian, teman Aigami yang bernama Mani menemukan Millennium Ring yang dulu dipakai oleh Bakura. Singkat cerita, Yugi dan teman-teman pulang sekolah dan membicarakan akan mengadakan turnamen di rumah Yugi pada hari Minggu beserta Aigami. Kembali ke Kaiba, di mana ia bersiap untuk pergi keluar angkasa menyusun Millennium Puzzle menggunakan lift yang amat panjang sampai keluar angkasa. Dengan kecanggihannya, Kaiba berhasil menyusun Millennium Puzzle dengan waktu hanya 6 jam, padahal Yugi saja memerlukan sampai 8 tahun. Lanjut di hari Minggu, Bakura, Aigami, dan Jounuchi pun menuju rumah Yugi. Di rumah Yugi menyiapkan decknya untuk melawan Aigami. Tiba-tiba muncul saja yang menjelaskan bahwa Aigami, Sera, Mari adalah penerus Shadisin yang seorang pertapa yang melayani Atem atau Parao, yang bertugas mengumpulkan 7 Millennium Item yang diletakkan papan batu ingatan Parao. Di tempat indah yang disebut Plana adalah tempat berkumpul orang yang meneruskan kehendak dari Shin Sama. Untuk pergi ke dimensi lain yang lebih baik, Shira pun menyimpan 1 kepingan puzzle ke dalam kotak Yugi, dan Kaiba pun tidak bisa menyelesaikan puzzle-nya dengan sempurna. Di sisi lain, Aigami ternyata memiliki urusan dengan Bakura tentang kematian Sadisama yang ternyata dibunuh oleh Bakura yang telah dirasuki oleh jiwa jahat Millennium Ring yang coba dibeli oleh ayahnya Bakura dengan memberikan uang yang melimpah. Jounuchi yang bersama mereka pun kebingungan dan dihilangkan ke dimensi lain oleh Aigami. Bakura mencoba untuk menjelaskan kepada Aigami bahwa yang membunuh Sadi itu bukan dirinya, melainkan jiwa jahat yang berada di dalam Millennium Ring tersebut. Aigami yang ragu pun sempat berpikir untuk melanjutkan balas dendamnya. Tiba-tiba datang Mani yang berbeda karena dia sudah memakai Millennium Ring. Mani pun menyerang dan kemudian malah dimusnahkan oleh Millennium Ring tersebut. Mendengar teriakan Honda yang mencari Jounuchi, Aigami pun menghampiri Yugi dan kawan-kawan, serta mengakui bahwa sebenarnya dia adalah Dipa dan ingin melenyapkan Yugi yang sebagai wadah Parao atau Atem. Di saat keputusasaan, Jounuchi melihat bayangan Yugi yang lain atau Parao, dan dia pun kembali ke dunia sebenarnya di depan Yugi dan Aigami. Tiba-tiba Aigami dan orang-orang Plana pun menghilang begitu saja. Selanjutnya Yugi dan lainnya berinisiatif menyelamatkan Bakura dan berpencar. Di atas gedung dan hujan yang lebat, Diva diculik oleh Kaiba untuk mencari 1 kepingan Fajel yang dicurinya. Di jalanan, Yugi pun dihampiri Kaiba untuk diundang ke acara pengumuman duel GIS baru dan menunjuk Yugi untuk berduel. Yang diketahui Kaiba, Yugi memiliki 1 kepingan puzzle dan satunya lagi di tangan Diva atau Aigami.
yang sudah diculik oleh Kaiba. Akhirnya Sera pun datang kepada Yugi meminta tolong untuk menyelamatkan Aigami yang hilang kontrol. 3 hari berselang, pengumuman duel bis terbaru pun diadakan secara besar-besaran dan akan ada pertarungan antara Kaiba, Aigami, dan Yugi untuk mengambil 2 kepingan Millennium Puzzle yang tersisa yang dimiliki Aigami dan Yugi. Ternyata Aigami pun terkejut saat tahu Yugi memiliki 1 kepingan dan Sera menjelaskan bahwa dia yang memberikannya kepada Yugi. Yugi pun meminta bertarung melawan Aigami untuk menghentikan tujuan Aigami. Dan kembali saat duel dimulai, Aigami membawa semua orang di arena ke dimensi lain milik dia. Duel dimulai dengan giliran Yugi yang mengeluarkan monster Sentry Soldier of Stone. Aigami pun masih tetap menggunakan kartu sihirnya dengan monster pijam dan special summon monster Gaira Gail The Direction World King setelah mengeluarkan 1 pijamnya lagi dan berhasil menghancurkan monster Yugi dengan mengurangi life point-nya. Jual beli serangan pun tak terelakkan sampai di mana Yugi terpojok berhasil menggunakan magic kartunya dan membalikan keadaan. Dengan combo Dimension Trap Pyramid, Aigami pun terpental dan harus mengakui kekalahan dari Yugi sang juara duelis. Aigami pun menghilang dan menyisakan 1 kepingan dan Yugi pun memiliki keduanya. Di atas, Bakura pun tiba-tiba kembali ke dunia nyata setelah Aigami mengalami kekalahan dan menghilang. Kini saatnya pertarungan Kaiba melawan Yugi dimulai. Kaiba berbicara kepada Yugi bahwa dia hanya bertugas untuk membangkitkan kembali Yugi yang lain atau si Raja Parao Atem. Dan Kaiba ingin bertarung melawan dia 1 kali lagi. Namun Yugi menjelaskan bahwa jiwa Parao sudah tidak ada lagi di Millennium Puzzle tersebut. Kaiba pun menghiraukan omongan Yugi dan duel dimulai. Seperti biasa, mereka mengeluarkan 2 monster andalannya, yakni Blue Eyes White Dragon dan Dark Magician, ditambah dengan adu kuat kartu tap mereka. Dan ada waktu di saat Kaiba mulai memojokkan Yugi dengan kartu ritual yang memanggil monster kuat Blue Eyes Chaos Max Dragon. Yugi mencoba melawan dengan memanggil Apple, Lemon, dan Dark Magic Sun Girl, sehingga mengurangi serangan monster Kaiba. Tapi Kaiba malah semakin menjadi-jadi dengan memanggil naga terkuatnya, yaitu Deep Eyes White Dragon. Saat life point tinggal 1000, Yugi juga memanggil naga kuat Gandora Cross the Dragon of Demolition dan saling membunuh dengan naga milik Kaiba. Di tengah duel pun secara mengejutkan, Yugi menyempurnakan Millennium Puzzle tersebut dengan 2 kepingan yang tersisa. Di tempat lain, Aigami menemukan Millennium Ring di padang pasir yang gelap, sehingga Millennium Ring tersebut merasuki Aigami yang akan berubah menjadi lebih jahat. Di tengah Millennium Puzzle yang sudah sempurna, kenyataannya memang Atem atau Raja Parao itu sudah tidak ada di Millennium Puzzle tersebut, dan Kaiba pun terkejut. Pertandingan pun dilanjutkan sehingga Yugi berhasil membuat life point Kaiba tersisa hanya 100. Tiba-tiba kotak dimensi milik Aigami yang tertinggal di arena tiba-tiba menyala dan keadaan arena menjadi gelap, dan keluarlah Aigami yang dengan wujud mengerikan dan kehadirannya mulai melenyapkan orang-orang di arena. Duel pun terjadi antara Kaiba dan Yugi melawan Yami Aigami. Aigami berhasil menyudutkan mereka berdua sehingga Kaiba kalah dan menghilang. Lalu di pesan terakhirnya dia meminta Yugi untuk memanggil kembali Atem atau Yugi yang lain. Saat Yugi akan putus asa dengan kekalahannya, tiba-tiba keluarlah cahaya terang dari langit dan terlihat sosok bayangan Yugi yang selama ini dicari oleh Kaiba. Dia mengeluarkan kartu dan tanpa basa-basi mengeluarkan monster Palladium Oracle Mahat, dengan mudah mengalahkan Aigami. Kaiba pun dan yang lainnya kembali ke dunia nyata. Film pun diakhiri dengan Yugi dan temannya yang mengantarkan Anzu ke bandara yang akan pergi menggapai cita-citanya untuk menjadi penari balet profesional di New York. Sementara Kaiba menggunakan kecanggihan yang dimiliki perusahaannya untuk memindahkan kesadarannya sendiri ke alam baka. Dia pun bertemu dengan Raja Parao atau Atem yang sedang duduk di singgasananya, yang menjawab dengan senyuman percaya diri. Film pun selesai. Wah, bagaimana? Seru kan?